Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Arban Fajar pada channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan konseling dengan pendekatan REBT, rasional emotif behavior therapy. Nah, pada video kali ini, video konseling kali ini saya akan menggunakan teknik ABCDEF. Apa itu teknik ini? A adalah activity and event, yaitu perilaku yang memunculkan pikiran irasional pada konseli. Kemudian B, belief, yaitu keyakinan yang ada konseli, yaitu keyakinan irasionalnya yang menyebabkan terjadinya masalah pada diri konseli. Kemudian C adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah akibat yang dimunculkan dari pikiran irasional konseli, misalkan apa yang muncul pada dirinya, apa yang nampak, apa yang dapat kita lihat. Kemudian D itu adalah disputing. Jadi di sini itu konselor berusaha untuk membantah pikiran irasional pada konseli. Jadi di sini kita dapat berusaha untuk mengubah pikiran irasional pada konseli menjadi pikiran yang irasional. Kemudian yang terakhir adalah E itu adalah event new. Jadi di sini konseli ini sudah memunculkan pikiran yang baru, pikiran yang lebih rasional. Kemudian kedepannya dapat memunculkan perilaku yang baru, perilaku yang bisa tidak lagi memunculkan pikiran-pikiran yang negatif pada dirinya. Nah, tujuan dari konseling REBT ini dengan teknik ABC adalah yang tadi seperti saya sudah sebutkan bahwa dapat mengubah pikiran irasional pada konseli menjadi irasional. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih teknik bagaimana sih lebih jelasnya konseling REBT ABCDE itu, silahkan ditonton video ini sampai habis. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, terima kasih Pak. Silakan dulu, Nak. Ya Pak. Iya Pak, saya Dian yang sudah konfirmasi kemarin sama Bapak. Oh, Nak Dian. Maaf ya, Bapak ini agak lupa dengan wajah Nak Dian. Jadi kemarin Nak Dian yang sudah konfirmasi sama Bapak untuk melakukan konseling pada hari ini. Iya Pak, kemarin saya sudah chat Bapak melalui WhatsApp. Oh, begitu. Jadi hari ini Bapak Dian sudah datang di konseling untuk melakukan konseling hari ini. Bagaimana kabarnya Dian? Baik? Alhamdulillah kabar baik Pak. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Tadi sebelum kesini Dian dari mana? Dari belajar Pak di kelas. Ya, Bapak juga kemarin sempat ketemu sama orang tua Nak Dian. Ketemunya di rumah sakit. Oh iya. Sempat cerita-cerita sedikit dan menanyakan bagaimana kabar Dian. Ya baik. Jadi niatnya Nak Dian hari ini melakukan konseling ya? Iya Pak, sebenarnya saya sudah lama Pak mau melakukan konseling. Oh iya. Sebelumnya Dian sudah melakukan konseling atau ini pertama kalinya? Sudah pernah Pak, ini sudah kedua kalinya. Jika begitu, berarti Bapak tidak perlu yang menjelaskan bagaimana sih aturan-aturan dalam konseling itu. Dan beberapa asasnya kayak asas kerahasiaan, kesukarelaan, kemudian keterbukaan. Ya, Anak Dian sudah mengetahui semuanya. Nah, baik, kita buat kesepakatan waktu dulu ya Naden. Ya, jadi konseling hari ini bagaimana jika kita lakukan selama 40 menit ke depan? Boleh Pak. Baik, kalau gitu kita mulai konselingnya ya. Sebelumnya Nak Dian datang ke sini ingin mengkonsultasikan tentang apa? Apa Nak Dian mempunyai masalah? Sejujurnya Pak, saya ragu untuk cerita dengan Bapak. Oke, baik. Bapak paham bagaimana yang Nak Dian rasakan. Tapi Nak Dian perlu tahu bahwa semakin Nak Dian memendam masalah Nak Dian, semakin Nak Dian tidak mengutarakannya kepada Bapak juga akan kesusahan loh dalam membantu permasalahan Nak Dian. Dan Nak Dian perlu mengetahui jika terus-terusan Nak Dian simpan, itu percayalah bahwa itu akan jadi masalah yang jauh lebih besar. Jadi Nak Dian pelan-pelan saja, silahkan sedikit ceritakan sama Bapak yang menurut Nak Dian perlu
dikonsultasikan, silahkan bicarakan sedikit-sedikit. Bapak bisa paham kok. Jadi begini Pak, saya marah, saya kesal dengan diri saya sendiri Pak, dan bahkan marah dengan takdir. Kenapa harus saya yang harus mengalami hal seperti ini? Jadi Nadian yang merasa marah, kesal pada diri Nadian. Ya. Nadian kenapa bisa memiliki perasaan seperti itu? Ini saya tidak apa-apa ceritakan Pak. Tidak apa-apa, Bapak. Kan Nadian sudah melakukan konseling sebelumnya kan? Artinya Nadian tahu betul bagaimana sih sebenarnya proses konseling itu, bagaimana kerahasiaannya jika ada yang memang perlu dirahasiakan. Bagaimana sebagai konselor Bapak bisa sebisa mungkin membantu Nadian dari semua yang Nadian miliki permasalahan. Insya Allah Bapak akan berusaha untuk bagaimana membantu Nadian mencarikan solusinya. Jadi begini Pak, 2 minggu yang lalu saya sempat keluar dan jalan dengan mantan saya Pak. Sebelum-sebelumnya Pak, itu saya sering menolak ajakan dia untuk bertemu dengan saya, tapi entah kenapa pada saat itu saya mengiyakan, dan waktu itu kami ke suatu tempat dan tiba-tiba mantan saya melakukan hal yang seharusnya kami berdua tidak lakukan. Dia memegang saya, mencium saya, bahkan memegang payudara saya Pak, dan hal itu membuat saya merasa sangat marah. Kejadiannya pada saat itu saya mau berteriak Pak, tapi sulit untuk berteriak, dan hal itu terjadi agak lama juga Pak, dan pada saat ada orang yang lewat melintas baru saya berteriak, dan dia spontan melepaskan jeritan tangan dia di pergelangan tangan saya, yang menurut saya itu cukup keras untuk saya sendiri melawan laki-laki Pak. Dan hal itu membuat saya merasa diri saya sangat hina. Bukannya kan Pak, harusnya itu perempuan dia bisa menjaga dirinya sendiri, sedangkan saya sangat takut oleh orang-orang sekitar saya. Saya bahkan takut dijauhi oleh teman-teman saya. Bagaimana kalau orang-orang sekitar saya tahu kalau saya pernah mengalami hal seperti itu Pak? Baik. Bapak sangat paham bagaimana yang dirasakan Nadian, dan itu rentang waktunya masih 2 minggu yang lalu ya. Pasti Nadian akan sangat merasa trauma, cemas, dan begitu. Tadi Nadian bilang bahwa sangat kesal pada diri Nadian. Kenapa Nadian bisa merasakan sampai begitu, merasa marah pada diri sendiri Nadian? Iya Pak, karena kan harusnya perempuan itu bisa menjaga dirinya sendiri, dan saya tidak bisa melakukan hal itu. Jadi Nadian merasa bahwa perempuan itu harus bisa menjaga dirinya sendiri. Iya Pak. Tadi Nadian juga di awal mengatakan bahwa Nadian khawatir dengan respon orang-orang sekitar Nadian jika mengetahui permasalahan Nadian. Iya Pak. Baik, jadi Bapak paham apa yang Nadian rasakan. Memang itu kejadiannya yang cukup bisa memberikan rasa trauma ya pada Nadian. Baik, jadi dari masalah yang Nadian tadi katakan pada Bapak, ceritakan, Bapak ada solusi untuk membantu Nadian sekiranya ini masih dalam ranah konseling. Jadi kita akan menggunakan sebuah teknik dalam konseling, yaitu rasional emotif behavior therapy atau konseling. Nah, dimananya Bapak akan membantu nanti Nadian bagaimana sih agar rasa kesal pada diri sendiri Nadian, atau rasa rasa tidak percaya dirinya atau keyakinannya yang tidak rasional itu bisa Nadian munculkan pikiran-pikiran rasional. Apakah Nadian bersedia untuk melanjutkan konselingnya ke sesi intinya? Bersedia Pak. Baik, jadi tadi Nadian mengatakan bahwa Nadian memiliki belief atau keyakinan bahwa perempuan itu harus menjaga diri sendiri ya? Iya Pak. Nah, Nadian tadi mengatakan juga bahwa perempuan yang sudah dipegang oleh laki-laki tidak akan bisa lagi diterima oleh masyarakat. Iya Pak. Ya, jadi itu adalah keyakinan Nadian yang ada sekarang pada diri Nadian. Kemudian ada namanya activity event. Jadi apa itu activity event? Adalah yang melatar belakangi munculnya pikiran Nadian tadi. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Ya kejadiannya yang Nadian tadi ceritakan.
bahwa dilecehkan sama mantannya ya tadi. Iya Pak. Ya, apabila aktivitas event dan belief atau keyakinan Nadian ini bertolak belakang, akan memunculkan konsekuensi. Apa konsekuensinya pada diri Nadian? Nadian merasa cemas ya, merasa trauma, sedih. Begini, apa Bapak bisa bertanya bahwa Nadian sering mengurung diri juga? Iya Pak, semenjak kejadian itu sekarang saya lebih sering menyendiri dan mengurangi interaksi dengan orang-orang sekitar. Nah, itu adalah konsekuensinya yang ditimbulkan dari keyakinan dan aktivitas event yang tadi bertolak belakang dengan belief Nadian. Nadian merasa tidak pantas lagi untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas karena merasa dirinya tidak akan bisa diterima. Nah, baik, kita masuk di disputing. Kenapa disputing ini adalah bagaimana ini Nadian bisa mengubah pikiran tidak rasional tadi Nadian menjadi rasional. Nah, sebelum itu apakah Nadian membawa handphone? Iya, bawa Pak. Nah, baik, jadi coba Nadian cari beberapa tokoh terkenal lah yang pernah juga mengalami kejadian yang serupa Nadian, itu mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual. Tunggu sebentar Pak. Bagaimana, sudah ada? Sudah Pak. Ini saya dapatkan beberapa tokoh yang mengalami pelecehan seksual. Itu ada Oprah Winfrey, dia mengalami kejadian pelecehan seksual itu Pak. Di sini tertulis sampai dia hamil. Tapi akhirnya dia menjadi warga Amerika, warga lokal di Amerika, dan akhirnya dia menjadi presenter terkenal di sana. Terus ada lagi penyanyi terkenal itu Pak, Lady Gaga, di mana ia mendapatkan pelecehan seksual oleh produsernya sendiri. Nah, yang tadi Nadian dapatkan, pasti Nadian juga tahu kan bahwa di Indonesia ada juga loh yang perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual dan dia berhasil loh keluar dari masalah tersebut. Orang itu adalah Najwa Shihab. Pasti Nadian kenal kan? Nah, dia dulunya juga pernah mengalami hal serupa seperti Nadian, tapi karena dia sadar bahwa dia tidak seharusnya berada dalam kondisi tersebut, pasti bisa diterima oleh masyarakat, dan tidak seharusnya semua harus di pikiran itu harus begini, wajib begini. Tidak. Jadi lama kelamaan Najwa Shihab ini terus mengembangkan dirinya, dan buktinya sekarang dia jadi presenter terkenal. Nah, dan pasti juga tahu kan bagaimana prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Najwa Shihab ini. Iya. Nah, baik, dari apa yang tadi didapatkan oleh Nadian, kira-kira apa yang Nadian bisa tangkap dari tokoh-tokoh tadi yang sempat dibacakan? Kalau yang bisa saya lihat dari sini Pak, walaupun mereka merupakan korban kasus pelecehan seksual, tapi dia bisa berhasil di bidang-bidang yang lain, dan sekarang dia juga bahkan menjadi wanita yang sangat berpengaruh. Oh, iya. Jadi Nadian sedikit demi sedikit sudah merasa dapat memetik tokoh-tokoh yang sekiranya memiliki permasalahan serupa lah dengan Nadian. Jadi Nadian ini sudah sedikit merasa yakin bahwa tidak seharusnya yang tadi Nadian sebelumnya katakan bahwa wanita ini harus menjaga dirinya sendiri. Ya, Nadian bisa mengubah atau menghilangkan saja kata harusnya itu. Jadi tidak selamanya itu wanita juga bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi kadang kita memang harus mandiri, tapi tidak seharusnya kita semestinya menyalahkan diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan Nadian tadi bahwa wanita yang sudah dipegang atau dilecehkan oleh lelaki tidak akan diterima oleh masyarakat. Nah, buktinya tadi. Iya Pak, dia bahkan diterima oleh masyarakat dan menjadi orang yang sangat berpengaruh. Nah, betul sekali ya Nadian. Jadi Nadian artinya sudah memiliki belief baru atau aktivitas event new. Jadi dari apa yang tadi sudah kita bicarakan, Bapak ingin bertanya terkait dengan bagaimana emosi Nadian sebelum datang ke sini dan apa yang dirasakan sekarang. Dari awal datang ke ruangan ini saya merasa sangat marah Pak, sangat kesal.
karena memang itu merupakan masalah berat bagi saya, ini juga merupakan aib untuk saya. Tetapi pada saat setelah melakukan proses konseling berupa solusi-solusi yang Bapak berikan kepada saya tadi mengenai pikiran saya yang negatif dirubah ke positif, sekarang saya cukup merasa lega karena adanya solusi yang Bapak berikan tadi. Baik, jadi Nadian sekarang sudah memiliki memiliki pandangan yang baru terkait dengan bagaimana sebenarnya bagaimana yang tidak seharusnya saya haruskan, bagaimana yang seharusnya saya tidak pikirkan, seharusnya saya bisa mengabaikan diri sendiri. Jadi tanamkan pada diri Nadian bahwa tidak semuanya harus begini. Ya, jadi Bapak punya rekomendasi sebuah film. Jadi nanti pulang ke rumah Nadian bisa menonton. Nah, apa Nadian bisa melakukan konseling lagi dengan Bapak 2 minggu lagi? Insya Allah Pak, mungkin bisa Kamis depannya. Ya, baik. Jadi Kamis depan nanti Nadian mengenai Bapak dengan jam yang sama, dengan jika sudah menonton videonya, Bapak juga punya kertas yang sebentar Bapak akan bagikan. Jadi silakan diisi kertasnya, itu akan berkaitan dengan film yang Nadian tonton. Ya Pak, jadi setelah merubah pikiran-pikiran saya tadi berupa solusi-solusi yang Bapak berikan, selanjutnya mungkin saya akan menonton rekomendasi-rekomendasi film yang Bapak berikan untuk memperkuat perubahan saya ke arah yang lebih positif. Baik, jadi Nadian sudah paham juga bagaimana tindakan selanjutnya. Baik, jadi dari konseling hari ini apa Nadian memiliki beberapa kesimpulan? Tentu Pak, saya memiliki kesimpulan mengenai proses konseling kita hari ini. Tadi pikiran irasional saya akan dirubah menjadi pikiran rasional. Tadi berupa pikiran saya itu perempuan harus bisa menjaga diri, tetapi karena hal ini bukan kemauan saya, jadi justru karena setelah kejadian itu saya harus bisa menerima diri saya sendiri. Tadi juga ada melihat tokoh-tokoh yang ada di handphone tadi Pak, tokoh-tokoh terkenal yang pernah dilecehkan, bahkan dia menjadi orang yang sangat berpengaruh, dan hal itu bisa memotivasi saya untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi Pak. Terus menurut kacamata RIBT tadi, saya juga bisa paham bahwasanya pikiran saya harus berubah ke arah yang lebih positif, dan karena adanya flash disk ini berupa rekomendasi-rekomendasi film yang Bapak berikan, tentu sangat akan membantu saya mengenai pikiran saya ke depannya Pak. Baik, bagus sekali Nadian sudah tidak memiliki pikiran-pikiran yang negatif lagi, bahkan bisa memunculkan pikiran baru dan perilaku baru yang kiranya nanti bisa dihasilkan oleh Nadian ketika benar-benar masalah Nadian sudah clear. Nah, karena waktu kita juga sudah mencapai 40 menit, mungkin proses konseling kita bisa diakhiri, dan Nadian tadi sudah janji bahwa akan menemui Bapak 2 minggu lagi ya, hari Kamis. Ya, Pak, hari Kamis. Jadi silakan saja langsung datang ke ruangan Bapak ya, tidak perlu sungkan, dan Bapak akan di sini sangat bersedia untuk menerima Nadian. Ya, baik Pak, mungkin saya bisa pamit ke kelas dulu Pak. Ya, baik, hati-hati ya Nadian, mau langsung pulang ya? Iya Pak. Oh iya, baik, hati-hati di jalan ya, Ya, langsung Pak. pulang di rumah. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya Ya. ucapkan telah membantu proses konseling pada hari ini. Ya. Izin pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Stop.